Kita lanjut ke bagian struktur of virus. Jadi sini kita akan bahas mengenai struktur dari si virus tadi yang kita bahas panjang lebar ya. Dari klasifikasinya hingga sejarahnya pun sudah kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai strukturnya. Nah, secara garis besar, struktur Bapak bagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah virus genom, yang kedua adalah kapsid dan kapsomer. Jadi kalau kita berbicara mengenai virus, pasti dua bagian ini yang akan sering kita jumpai. Ya. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu mengenai kapsid dan kapsomer dulu, ataupun struktur secara umum ya. Nah, jadi nantinya virus itu memiliki beberapa bentuk ya. Cuman bentuk yang kita ambil contoh itu yang pertama adalah ini. Ya. Ini adalah virus T ya. Virus T, virus bentuk T atau bakteriofage. Nah, nanti bakteriofage itu apa? Ada penjelasannya ya. Nah, di sini secara garis besar virus itu memiliki kepala, leher, ya, leher yang ini ya, yang ada di sini, dan ekor. Artinya dari bagian ini sampai ke ujung selaput ekor. Itu namanya adalah ekor. Secara garis besar dia memiliki 3 bagian, kepala, leher, dan ekor. Nah, pada bagian kepala itu memiliki beberapa bagian yang sangat vital. Itu namanya sebagai kapsid. Nah, di penjelasan di video pertama kita sudah pernah bahas tuh. Kapsid itu komposisinya apa? Adalah komposisi kapsid adalah protein. Tuh. Nanti ada penjelasannya kapsomer itu apa ya. Karena kan di video pertama Bapak mengatakan kumpulan dari kapsomer itu membentuk suatu kapsid. Jadi sini. Jadi kepala ini terdiri dari kapsid. Artinya kapsid ini melindungi DNA. Kok cuma DNA? Ya, karena virus kan hanya memiliki salah satu. Bisa DNA atau RNA. Lanjut ke bagian kedua, yaitu bagian leher. Jadi leher itu memiliki peran penting untuk menghubungkan kepala dengan ekor. Nah, sedangkan ekor ini lebih ke peran ataupun berfungsi untuk melekatkan pada inang, gitu ya, untuk menginfeksi si inang. Di sini terdapat selubung ekor, artinya yang berguna untuk menyalurkan DNA ini nanti keluar masuk ke tubuh inang. Dari sini namanya selubung ekor. Sedangkan di sini ada namanya papan dasar atau lempengan dasar sama, itu berfungsi untuk menempelkan selaput ekor ini pada bagian lempengan dasar. Jadi dia punya selaput nih, ataupun kaki ya, kakinya virus. Nah, sebenarnya di ujungnya sini masih memiliki satu bagian lagi namanya reseptor. Reseptor si virus tadi untuk berguna untuk mengenali si inangnya tadi. Kemudian kita masuk ke bagian virus genom. Nah, ini bagian virus yang kedua, bentuk apa nih? Ya, nah bentuk polyhedral. Ya. Nah, ketika virus yang berbentuk polyhedral seperti ini, ya, kalau kita lihat secara sekilas kan bentuknya hampir mirip nih antara kepala virus yang bakteriofage dengan bentuk virus yang bentuknya seperti ini, dia hampir sama kan. Nah, cuma di sini gambarnya tidak mendetail. Kalau sini kan detail nih. Nah, yang kita namakan sebagai kapsomer itu adalah ini, yang bulatan-bulatan kecil nih. Nah, ini namanya kapsomer. Ya. Kapsomer ini kalau dia menyusun suatu susunan yang kompleks, maka dia akan membentuk suatu kapsid. Nah, kapsid inilah yang melindungi si ini nuklear asid ataupun DNA atau materi genetik ini ya, DNA atau RNA. Ya. Itu dinamakan sebagai virus genom, artinya dia memiliki materi genetik. Nih, ya, nuklear asid ataupun DNA. Ya. Asam nukleat ya maksudnya, asam nukleat itu berupa DNA. Ya. Oke. DNA atau RNA. Lanjut. Nah, tadi kita mendapatkan 3 komponen ataupun 3 struktur utama dari virus, yaitu adalah kepala, leher, dan ekor. Sedangkan ada juga aksesorisnya itu yang mana sih? Yang pertama selubung, yang kedua selaput ekor, yang ketiga papan dasar. Ya. Nah, cuma di sini kok nggak ada Pak? Ya, ini merupakan bagian virus yang sedikit lebih kompleks ya. Nah, di sini itu memiliki ada kayak antena-antena nih. Nah, itu kita namakan sebagai ya glikoprotein. Nanti aku jelaskan apa sih glikoprotein ini. Ya. Ya. Nah, dari penjelasan tadi mengenai struktur virus, kita dapat kesimpulan di akhir. Ya, lupa kasih tulisan warna merah. Itu senyawa penyusun tubuh virus. Itu ada yang pertama asam nukleat. Nah, asam nukleat itu merupakan penyusun dari DNA atau RNA. Jadi senyawa yang
terkandung oleh virus itu berupa asam nukleat yang pertama, ya. Komposisinya mana? Yang ini. Oke. Yang kedua tuh protein, kita bahas dulu ya, protein. Kemudian yang ketiga atau lipid ataupun lemak. Kemudian yang keempat adalah karbohidrat. Kita bahas yang pertama dulu ya. Kita lanjutkan tadi penjelasannya asam nukleat. Itu penyusun dari ya DNA. DNA itu singkatan dari deoksiribonukleik asid ataupun asam nukleat jenis dengan gula deoksiribosa. Ya. Kemudian ada RNA, namanya ribonukleik asid ya, nukleik asid, asam nukleat dengan gula ribosa. Ya. Nah, jadi dalam satu senyawa DNA ya dan RNA itu terkandung dua senyawa ya, ada asam nukleat dan karbohidrat, artinya gula ribosa dan gula deoksiribosa ya. Jadi selesai komponennya senyawa 1 dan 4. Kemudian senyawa protein itu di mana, Pak? Senyawa protein itu menyusun ini tadi kapsomer dan kapsid. Dari kapsomer menyusun sebuah kapsid dan penyusun senyawanya adalah protein. Kemudian kok si virus punya lemak juga, Pak? Ya, si lemak ini terkandung pada bagian-bagian tubuh virus yang memang nggak terlalu banyak, ya, artinya minim. Itu berupa fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Nah, fosfolipid artinya fosfor berikatan dengan lipid. Glikolipid artinya gula dengan lemak lipid. Dan kolesterol merupakan senyawa lain dari lipid ataupun lemak. Kita juga mengandung kolesterol tubuhnya, ya, juga. Sedangkan kalau ini bisa kita tarik kesimpulan, berarti ikatan antara karbohidrat dan protein. Gitu. Namanya glikoprotein. Jadi untuk struktur dari virus ini cukup sampai di sini ya.